Dari mulai terkecil terlebih dahulu sebelum nanti kita kembangkan menuju ke yang lebih besar, seperti itu sih Pak. Di ruang lingkup yang kecil misalnya dari keluarga, tetangga, teman-teman. Makanya akhirnya di situ belajar sendiri ya. Iya. Berarti otomotif dong? Bukan otomotif dong, auto finance terbalik. Betul. Ya misalnya ada kursus-kursus enggak gitu enggak, ya? Enggak sama sekali? Iya, enggak ada sama sekali. Jadi berarti harus macet dulu biar radio eksis. Sebenarnya karena saya masih berpikiran radio itu tidak akan mati. Kalau ingin menjadi MC, modal utamanya cuma 2. Itu MC juga? Saya MC juga. Oh, keren. 2 tahun berturut-turut. Keren banget. Jadi MC di Subang Community Fest. 2019 itu offline. Ya. Nah 2020 karena pandemi itu masuknya online virtual kemarin. Jadi kan artinya Roman ini sebagai MC lebih baik dari rekan-rekannya yang lain ya kan? Sampai bisa diundang di SCF itu. Sebenarnya sih apa ya? Bukan mendiskreditkan teman-teman yang lain maksudnya ya. Karena saya berpikir MC di Subang itu banyak sekali. Banyak. Sebanyak apa sih? Enggak terlalu banyak lah, enggak terlalu banyak. Banyak apa sedikit nih? Daripada Bandung dan Jakarta ya. Banyak atau sedikit nih? Pilihannya 2. Kalau event sedikit kalau menurut saya. Berarti event sedikit ya. Ya. Minoritas lah. Minoritas kalau MC. Kenapa maksudnya saya bisa masuk ke apa namanya tuh? Misalkan Subang Community Fest ataupun juga acara-acara yang lain. Karena saya rasa link ataupun juga networking yang saya punya sebenarnya itu doang sih Pak yang harus dimiliki oleh siapapun, bukan hanya seorang MC, sektor apapun yang digeluti sama teman-teman semuanya memang harus punya networking yang klop gitu kalau pengen bisa menjual potensinya gitu. Luar biasa. Waktu di SCF tuh sama siapa? Yucha ya. 2 tahun berturut-turut sama Yucha. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan dulu petunjuk ya. Kita mulai dari 3 keywords. Yang pertama itu adalah culture heritage. Kearifan lokal. Ya. Emang lingkungan Roman yang membuat Roman sekarang jadi bisa MC, bisa banyak kenalan, jaringan dan lain-lain. Emang itu? Sebenarnya sih Pak, saya kan bukan orang kota ya Pak ya. Betul. Saya orang bisa dikatakan perkampungan di Desa Balingbing. Nama kampung saya Pulakan yang tadi saya sudah ceritain juga. Betul. Terus kemudian dari sisi keluarganya pun juga tidak ada yang seniman dan sebagainya. Tidak ada sebenarnya Pak. Serius. Paling adalah maksudnya si bapak, misalkan bapak itu dia bisa main suling, terus kemudian suka sok-sok ngedalang gitu tuh. Darah seni dari bapak berarti ya. Mungkin ada ke arah sana mungkin. Iya. Terus kemudian saya tidak akan melupakan bahwa saya bisa sampai sekarang, terus kemudian mungkin bisa kenal dengan banyak orang pun juga. Awalnya karena masuk Akper Pak ya, ketemu dengan JP, ketemu dengan Gehu. Gitu. Karena bareng kuliahnya. Karena JP dan Gehu itu kan udah duluan dia jadi pemain band dulu. Circle mereka tuh udah banyak. Tapi di kota. Dia orang-orang kota. Orang-orang kota. Hanya Roman yang memang asalnya dari kampung lah gitu ya. Kalau saya dari kampung, makanya saya juga ingin memotivasi teman-teman bahwa misalkan kalaupun kita dari daerah gitu Pak. Betul. Asalkan kita punya keinginan yang besar, motivasi yang besar juga. That's right. Makanya jangan maksudnya berhenti untuk berkreativitas, jangan berhenti ataupun juga untuk malu untuk memunculkan potensi kita. Exactly. Jangan merendahkan diri. Betul. Kita urang mah di si kampung, di daerah. Orang mah palingnya jadi ya wae, jadi itu wae. Betul. Gitu ya. Jadi mengekerdilkan kemampuan sendiri ya. Iya, makanya jadi untuk teman-teman semuanya, walaupun misalkan ada yang dari daerah Pantura, ada yang dari daerah manapun juga, misalkan yang jauh dari kota misalkan ya Pak ya. Maksudnya terus aja berkarya, perlihatkan potensi teman-teman semuanya. Biar
tidak ada yang tidak mungkin gitu Pak. Ketika kita konsisten dengan apa yang kita inginkan gitu. Saya yakin teman-teman itu pasti bisa mewujudkan cita-cita teman-teman semuanya sih. Seperti itu Pak. Bukan berasal dari lingkungan seni, bukan berasal dari lingkungan yang mungkin mendekati modern, ada yang tahu broadcast, MC dan lain-lain, bukan ya? Bukan. Tapi mungkin sekarang bisa mempengaruhi anak-anak muda di situ atau masyarakat di situ juga. Akhirnya atau akhirnya sih sekarang maksudnya teman-teman yang di kampung saya ataupun juga apa ya, masyarakat yang di kampung saya, muda gitu ya? Anak-anak muda ataupun juga bapak-bapak dan sebagainya yang kan di sana tuh di daerah saya tuh Pak, yang paling banyak tuh media sosialnya adalah Facebook ya Pak ya. Facebook, betul. Ketika saya upload kerjaan-kerjaan saya, terus kemudian beberapa karya-karya mungkinnya bisa dikatakan karya misalkan. Jadi memotivasi juga teman-teman yang ada di daerah saya itu untuk gimana sih caranya untuk membuat seperti ini, bagaimana caranya untuk bisa jadi seperti ini. Jadi dengan mereka menanyakan pun juga seperti itu Pak, minimal tanya gitu, bagaimana caranya. Berarti dia sudah ada keinginan untuk ingin ke arah sana gitu. Berarti menjadi penasaran mereka. Karena melihat rekam jejak digital yang Roman buat gitu ya. Terus karena mungkin ngelihat saya suka MC, terus kemudian dengan di event-event pemerintahan misalkan atau di mana gitu tuh. Jadi saya pun juga di desa misalkan ada acara, saya disuruh MC juga di sana gitu tuh. Terus kalau misalkan dari masyarakatnya pun juga misalkan kalau ada kumpulan dan sebagainya, saya juga sering dilibatkan gitu loh Pak. Walaupun saya masih muda gitu. Seperti itu. Justru bukan culture heritage atau warisan budaya yang di tempat itu yang mempengaruhi Roman ya. Bukan. Roman yang membuat culture sendiri di situ berarti ya. Yang ya istilahnya membuat hal baru lah. Iya, karena jadi ya. Karena dulu kan sebelum ngeband sama JP pun juga saya ngeband di daerah saya Pak ya dengan teman-teman. Karena saya tidak punya link, karena saya tidak punya networking untuk teman-teman semuanya untuk misalkan ke panggungan-panggungan yang ada SMA di kota. Tuh. SMA, SMP saya ngeband gitu. Akhirnya itu yang yang membuat saya jadi malas tuh karena kita nggak manggung di acara ini, nggak manggung di acara ini gitu tuh. Akhirnya sekarang karena saya punya link sama teman-teman, misalkan saya punya banyak relasi sama teman-teman. Jadi saya ajak nih teman-teman yang dari daerah saya, kalau mau ngeband, ayo kalau mau ngeband misalkan, yuk saya bantuin misalkan, jadi ngeband di sini. Kalau ada yang misalkan pengen jadi MC, yuk kita bareng-bareng belajar, biar nanti teman-teman tuh merasa ada keinginan untuk bisa bukan jadi seperti saya ya, maksudnya jadi keinginan mereka lah gitu, maksudnya untuk bisa nge-MC di panggung ini, di panggung ini, ataupun juga ngeband di panggung ini, di panggung ini, seperti itu Pak. Wait a second. Kayaknya ada yang harus mundur sedikit. Pembahasannya. Sekarang Roman sudah mau dan juga mungkin sudah ya membantu anak-anak muda misalnya yang mau ngeband atau yang mau jadi MC gitu ya. Tapi dulunya memang pernah sekolah MC, pernah sekolah penyiar radio, pernah sekolah musik atau emang gimana sih? Enggak sih Pak. Dulu kan tadi ya sudah dibahas SMP kan di SMP negeri. SMA pun juga di SMA negeri. Terus kemudian pas kuliah kan maksudnya ke keperawatan. Betul. Jadi maksudnya ketika saya melihat dari sisi misalkan akademis dengan apa yang sekarang saya lakukan, itu sebenarnya berbanding terbalik. Betul. Ya misalnya ada kursus-kursus enggak gitu ya? Enggak ada. Sama sekali. Iya, enggak ada sama sekali. Jadi sebenarnya yang pertama karena dulu kan saya sering berawalnya ketika saya nge-MC itu berawalnya ketika ada acara Agustusan di rumah. Saya jadi MC. Terus kemudian ada acara-acara misalkan ulang tahun misalkan dari rumah saya jadi MC gitu. Makanya kalau teman-teman semuanya ingin belajar untuk berpublic speaking, kesempatan-kesempatan yang seperti itu harus dicoba gitu. Dari mulai terkecil terlebih dahulu sebelum nanti kita kembangkan menuju ke yang lebih besar, seperti itu sih Pak. Di ruang lingkup yang kecil misalnya dari keluarga, tetangga, teman-teman. Makanya akhirnya di situ belajar sendiri ya. Iya. Berarti otomotif dong. Bukan otomotif dong, auto finance. Otodidak dong. Otodidak ya. Saya otodidak. Jadi alhamdulillah. Semuanya tuh dari MC, penyiar, musik. Otodidak semua. Otodidak semuanya.
Karena alat yang dikuasai alat musik gitar. Sebenarnya semua alat musik bisa dikuasai kecuali keyboard. Saya nggak bisa main keyboard. Wah keren ya, otodidak bisa. Gitar, bass, maksudnya nggak jago, cuma bisa. Iya, yang bisa aja yang dikuasai. Cuma gitu. drum bisa, tam-tam bisa, deng tam-tam bisa. Gendang ya. Jadi keren banget. Teman-teman juga sih sebenarnya saya tuh pengen memotivasinya bahwa saya di sini manusia, Pak Prank pun juga manusia, kalian pun juga manusia gitu. Betul. Bukan jadi kalau makhluk astral. Iya, ketika kita punya keinginan yang sama seperti misalkan idola kalian, misalkan kalian ingin menjadi Leonardo DiCaprio, kalian pengen menjadi Leonardo DiCaprio. Nggak tahu Leonardo di mana ya. Kalian ingin menjadi seperti Mata Najwa misalkan ya. Mata Najwa dan Leonardo DiCaprio itu pun juga kan manusia, Pak. Iya, betul. Selama kalian juga menyebut kalian adalah manusia, maka tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kalian bisa mencapai ke titik sana. Luar biasa, padahal belum closing tapi udah dapat kata-kata petuah mutiara ini. Kok saya tepuk tangannya sendiri ya? Iya. Tepuk tangan. Karena bukan di event. Iya. Sendiri. Iya. Nah, setelah mengalami itu semua, proses yang panjang. Betul. Akhirnya ingin membantu teman-teman yang tertarik misalnya di dunia MC. Katanya bikin juga komunitas ya? Iya, bikin komunitas. Sebenarnya warung doyong apa? Bukan, warung MC Subang. Warung MC Subang. Iya, wadah ruang riung MC Subang. Oh, singkatan. Singkatan dong. Warung itu wadah ruang riung MC Subang. Sebenarnya kalau dilihat-lihat untuk kekompakan misalkan MC itu kan bukan hanya MC event, ada juga yang misalkan MC dangdut juga itu masuk juga MC. Event juga dong. Iya, event juga kan. Terus kemudian teman-teman wedding juga ada. Ya maksudnya kemarin tuh saya menginisiasi untuk membuat sebuah perkumpulan itu untuk apa ya? Untuk tempat sharingnya kita, untuk tempat belajar sama-samanya kita. Seenggaknya biar saling berhubungan gitu. MC yang misalkan punya 2 job misalkan yang dia nggak bisa mengambil dua-duanya, itu kan bisa dilempar kepada teman-teman MC yang lain. Berbagi. Betul. Makanya bukan hanya berbagi tentang ilmu, tapi berbagi juga tentang job. Kalau di si warung MC Subang ini. Nah, yang udah banyak membernya sekarang udah lumayan. Dari MC dulu juga sih, maksudnya saya masukin karena kita juga kan perlu dengan teman-teman itu untuk sharingnya. Roman sebagai perintisnya berarti. Saya yang membuatnya si warung MC Subang. Keren banget. Walaupun mungkin kegiatan kita apa ya, nggak terlalu ada. Yuk masuk ya warung MC. Iya. Nggak terlalu banyak program dan sebagainya, tapi seenggaknya kita harus mengenal satu sama lain, sesama profesi kita gitu, maksudnya sesama MC gitu. Yang suka ngomong, yang seneng ngomong ya kan. Betul. Yang di sekolahnya sering yang ditanggap lah. Intinya itu kayaknya Anda punya bakat jadi MC. Betul. Nah, masuklah ke komunitas tadi. Ya boleh. Warung MC Subang. Itu. Di mana sih ada sekretariat? Sekretariatnya sih sekarang nggak ada. Cuma kita buat apa namanya tuh kayak grup WhatsApp doang kayak gitu. Terus nanti kita open. Maksudnya kalau teman-teman pengen apa namanya? Pengen masuk, nanti bisa lewat saya. Kalau Instagramnya sih kemarin belum dibuat juga, Pak. Ya, Instagram Roman aja, Pak. Ya, Instagram saya tuh @RHOMANN nya 5 kali. Buset, banyak banget. Roman, nah kayak gitu ta. Udah gitu doang. @Roman. Kalau Facebook gitu. Nama sendiri. Iya, kalau Facebook RHOMAN Nugraha, Roman Nugraha. YouTube ada nggak? YouTube ada, Roman Nugraha juga sama. Subscribe dan kasih semangat nih biar Bapak Roman ini bisa siaran lagi ya. Amin. Nggak apa-apa, man. Bisa. Sekarang kan siaran sendiri kan zaman digital tuh. Ya sekarang ya. Iya, karena penyiar kondang loh dulu di V-Radio pagi ya. Pagi saya nggak terlalu kondang sih, cuma ya bisa siaran. Nggak terlalu bagus juga saya siaran karena kan kemarin masih dalam tahap belajar ya, Pak ya. Bohong. Nggak, serius. Saya suka denger juga dulu. Wah, Bapak bohong radio. Banget. Bohong banget, Bapak. Pagi-pagi, iya kan? Iya, saya pagi-pagi. Jam 8 kalau nggak salah. Jam 6, Pak. Jam 6 sampai jam 9. Iya kan? Oh, Bapak ngedenger jam 8. Iya, jam-jam segitu. Bapak bisa aja ngejelasnya ya. Aduh, teka tingali. Nah, yang kedua itu radio. Oke. Saya tidak akan membicarakan karir di radio karena tadi sudah banyak menjelaskan. Yeah. Nah, ini saya pengen tahu aja. Sekarang kenapa sih saya kok susah gitu kalau mau dengerin radio dari mobil,
Misalnya dari HP. Betul. Kenapa sih di Subang sekarang susah? Ini sih sebenarnya ini menurut masih saya ada atau enggak sih? Masih ada, radio masih ada banyak. Kalau di Subang sendiri kalau yang saya tahu Pak, Simponi masih ada. Terus kemudian Aditya masih ada. Terus S Radio kalau nggak salah masih ada. S Radio, 9 Radio masih ada. Terus banyak juga sih radio-radio yang lain yang masih ada gitu. Cuma kalau menurut saya sih sekarang untuk circle-nya radio ini seperti mati suri sebenarnya Pak. Jadi mati suri itu mati enggak, hidup pun juga enggak. Maksudnya hidup enggak tuh karena sekarang kebanyakan nggak tahu kalau misalkan dari daerah Pantura kan masih ada GSP, terus kemudian Karisma ada Kang Reza di sana. Betul. Konten-kontennya seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat maksudnya kenapa orang-orang sekarang jarang mendengarkan radio daripada zaman-zaman dulu? Karena sekarang kan banyak platform digital seperti Joox dan sebagainya lah. Yang mereka tuh bisa ngedengerin musik di mana aja gitu tuh. Tapi kan ada yang nggak bisanya si Joox ini. Joox ini nggak bisa ngirimin salam. Yang hanya dimiliki radio Pak. Interaksi. Betul, interaksi itu. Nah kalau sekarang sih yang saya dengerin beberapa radio tuh penyiarnya sekarang jadi kayak nggak ada. Jadi sekarang flat aja terus ini apa namanya tuh radio gitu tuh. Musik misalkan ya. Terus kan target pendengar ya. Kalau kayak saya kan sukanya ya lagu-lagu pop, kekinian, gitu ya. Ini kan jadi jarang ya. Saya misalnya mencari frekuensi radio. Betul. Sebenarnya sih gitu. Kenapa di Jakarta sekarang masih survive ataupun juga masih bertahan radio. Di Bandung masih bertahan radio. Banyak orang-orang yang mendengarkan radio gitu. Sebenarnya walaupun memang misalkan Subang ini kan second city ya Pak ya. Subang ini adalah bisa dikatakan kota kedua lah. Jadi nggak seperti yang Bandung yang kota besar, Jakarta kota besar. Dia kota ori lah ya. Iya. Kok kota ori sih Pak? Kan second gitu. Subang second city. Berarti mereka ori city. Bukan ori dong Pak. Grass ya. Grass. Nah jadi walaupun kita maksudnya culture-nya berbeda, dilihat dari mulai traffic misalkan, kemacetan dari kita, Subang itu kan nggak macet sebenarnya. Walaupun sekarang ada di beberapa titik Subang itu sudah macet. Berarti harus macet dulu biar radio eksis. Sebenarnya karena kalau saya lihat orang-orang yang di Jakarta ataupun juga di Bandung yang ngedengerin radio itu adalah orang-orang yang sedang bosen dalam kemacetan. Terus bedanya kenapa di radio Subang ini sekarang tidak banyak yang mendengarkan? Karena konten-konten di radionya itu membosankan. Kalau menurut saya ya. Jadi konten-kontennya ya udah musik terus kemudian nggak ada lagi pembaharuan ataupun juga inovasi-inovasi. Kalau di sana kan di kota-kota gede kan ada produsernya, terus kemudian ada yang udah bener-bener set up segala macamnya gitu. Jadi dipikirin konsep ataupun juga konten-konten yang akan diberikan ke pendengar seperti itu. Oke, saya paham. Berarti pekerjaan menjadi penyiar radio nanti suatu saat akan punah dong. Saya masih berpikiran radio itu tidak akan mati. Betul. Saya berpikiran ya, radio itu tidak akan pernah mati walaupun dihajar oleh platform digital dan lain-lain, media sosial dan lain-lain. Radio itu tidak akan pernah mati karena radio ini punya apa ya? Punya tempat di satu bagian di hatinya teman-teman. Kalau menurut saya ya, Pak ya. Saya salah satu anak dulu yang masih kecil, betul, yang sangat suka mendengarkan radio. Di Pamanukan ada GSP. Betul. Saya senang sekali mendengarkan di rentang jam 12 dulu karena baru pulang sekolah ya. Sampai jam 2 siang. Betul. Karena di situ lagu-lagu pop diputar. Kayak dulu tuh bagus-bagus ya kayak Flanella gitu kan. Peter Pan awal-awal. Ini kelihatan banget ya angkatan kita ya Pak ya. Generasi 2000-an. Nah, musik-musik 2000-an kan betul. Pop banget ya. Betul. Kalau sekarang kan K-pop rata-rata. K-pop kebanyakan ya. Betul. Dulu mah kita antara pop Indonesia dan pop India. Bollywood. Iya kan? benar. Jadi rame kuc hotahe gitu kan. Kabikushi kabigem. Iya Muhabaten ya benar. Tapi saya garis bawahi lagi ya Pak ya. Untuk radio itu pun juga kan ada beberapa segmen ya Pak ya. Nah, untuk segmennya yang sekarang masih bertahan nih, saya lihat dari Radio Subang ini adalah segmen-segmen yang dewasa.
Maksudnya yang orang tua. Dan tradisional kali ya? Iya betul. Karena dangdut masih sangat raja kayaknya di Nah kalau di Subang ini sebenarnya sekarang itu kita krisis segmen-segmen radio yang lebih ke arah anak mudanya. Nah itu maksud saya gitu. Karena saya mendengar maksudnya dari GSP terus kemudian dari Karisma pun juga ya. Saya mendengar itu masih banyak juga yang ngedengerinnya Pak. Oh iyalah jelas. Apalagi di Pemanukan cuman GSP. Iya. Makanya memang yang sekarang krisis itu sebenarnya radio-radio yang dewasa atau orang tua pun juga sekarang kan masih banyak yang dengerin. Yang krisis itu adalah yang teman-teman yang milenialsnya sebenarnya. Iya itu. Yang krisisnya itu. Mungkin karena lagi peralihan transisi zaman kali ya. Perubahan ke yang lebih modern kayaknya. Karena banyak platform radio digital lah istilahnya. Kayak podcast Spotify. Itu kan model-modelnya kayak radio sebenarnya. Makanya saya tuh menunggu ada yang apa ya? Yang mengajak Roman masuk Spotify. Enggak, maksudnya mungkin ada teman-teman di sini yang punya apa ya? Planning untuk membuat sebuah radio. Terus serius? Kemudian radionya mungkin ya, siapa tahu ada teman-teman yang nonton. Terus radionya misalkan ngontennya kita bareng teman-teman komunitas. Komunitas Subang sekarang keren, Pak. Banyak dari potensi-potensi komunitas yang bisa diaplikasikan apalagi ke radio. Iya betul. Iya, jadi kita bisa collab sama teman-teman komunitas. Namanya bukan radio komunitas tapi ya, maksudnya silakan namanya radio apa aja. Kalau radio komunitas kan kategori. Ya. Ada radio komunitas sama radio komersil. Betul, libatkan teman-teman komunitas untuk menjadi tim kreatifnya di sebuah radio. Saya yakin sih radionya akan keren sih. Kalau saya setuju sih, saya setuju. Jadi konsepnya radio diisinya sama komunitas-komunitas gitu kan ya. Jadi tim-tim kreatif dan sebagainya gitu tuh. Jadi biar teman-teman millennials pun juga yang sekarang saya tuh mirisnya teman-teman itu nggak pernah tahu yang namanya atensi, Pak. Buset. Dulu kan ada atensi ya. Pakai kertas. Iya, pakai kertas. Kita beli bayar 500 gope ya. Iya, 500 perak. Gope kita ke Radio Venus dulu. Radio Pelangi. Duit monyet. Iya, benar ya. Duit kita monyet. Beli atensi itu teman-teman. Atensi itu yang kalau kita ingin ngirimin salam yang di radio atau disenggol sama teman-teman penyiarnya ya. Iya, sehari sebelumnya tuh. Benar, itu udah apa namanya tuh udah keren banget pokoknya ya. Karena, itu makanya kasihan tuh teman-teman yang sekarang. Karena dulu nggak ada WA. Iya. Sekarang ada WA, ada Telegram. Banyak lah. Kemarin juga CV Radio tuh via BBM kalau dulu sama SMS sih. Wah, BBM dulu. Sama ini dulu mah Twitter ya. Sama Twitter juga. Karena cepat kan kalau Twitter. Betul, seperti menarik itu ya. Banget ya mudah-mudahan lah radio ada ya. Amin. Yang menuju ke milenial. Amin. Ya hidup lagi lah. Amin. Radio ya milenial ya, anak muda lah. Betul. Radio anak muda bangkit lagi gitu. Karena saya rasa dari anak-anak SMA ya anak umur-umuran SMA gitu. Pasti kayaknya ada cita-cita yang pengen jadi penyiar radio. Betul, gitu. Masih banyak. Nah, makanya sekarang tuh karena radionya anak muda ini mungkin bisa dikatakan gak ada ya Pak ya. Nah, gak ada mungkin betul. Ya. Jadi apa ya, regenerasi dari MC, regenerasi dari pembawa acara itu sekarang kurang di Subang. Atau saya karena sumbernya banyak dari radio. Ya, kalau dulu memang setiap klien itu yang nyari MC itu pasti dari radio. Bahkan di Indonesia ya, nggak cuma di Subang. Ya, kayak Prambors. Tapi kalau sekarang sih kayaknya bergeser ya Pak ya, karena sekarang ada media sosial. Ya, walaupun salah satunya YouTube ini. Ya, walaupun teman-teman ini tidak berasal dari radio, tapi dia bisa berpublic speaking dengan bagus, dia pasti dikejar sama klien. Betul. Ya apalagi sekarang sudah banyak media yang bisa digunakan. Ya. Pasti teman-teman semua bisa jadi penyiar. Betul. Dan juga MC gitu ya. Nah, ini yang terakhir. Keywordsnya yaitu art enthusiasm skills development. Oke. Ngerti nggak Bapak? Enggak. Saya juga sama. Itu bahasa apa ya? Jadi pegiat seni, ya kan, kemampuan pegiat seni, pengembangan pegiat seni di Subang ini menurut Roman gimana nih? Kayak Roman misalnya di bidang MC radio itu kan otodidak ya. Yeah. Sedangkan Roman kan sekarang namanya ya bisa dibilang dikenal di Subang mah gitu. Iya. Nah itu apakah ada dari program-program dari ya misalnya Subang Kreatif gitu kan? Gimana? Sebenarnya gini sih Pak ya.
kalau saya lihat-lihat ini sekalian curhat aja sedikit. Curhat ya. aja. Curhat aja sedikit gitu maksudnya. Ini juga pertama kalinya saya diajak ngobrol, bukan Bapak yang ngajak tapi saya juga yang ayo Pak, kapan kita ngobrol? Saya nih? duluan, Iya, saya duluan. Bapak gitu. duluan Ayo lah, ya. podcast lah gitu kan. Ngobrol aja gitu. Jadi kan ini sebenarnya apa ya, memperlihatkan bahwa profesi sebagai MC ini sebenarnya kurang diapresiasi oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Subang. Ya. Jadi seperti ini Pak, orang-orang itu masih berpikiran bahwa naon sih pegawaian MC. Jadi kan MC itu orang-orang masih melihat dari kacamatanya adalah hanya sebuah hobi, just a hobby, not a main work. Masih awam. Ya. Masih sekedar hobi. Ya. Yang hobinya itu ya udah setiap 1 minggu kalau ada job yang ngambil gitu tuh. Padahal saya ini benar teman-teman ya. Jadi saya ingin meruntuhkan paradigma itu bahwa menjadi profesi MC itu bukan hanya sekedar hobi, tapi ternyata itu bisa menjadi pekerjaan utama. Contohnya saya tidak bekerja di manapun juga. Saya tidak bekerja di manapun juga, tapi alhamdulillah, maksudnya ketika saya meneladani ataupun juga mendalami tentang profesi menjadi seorang MC, alhamdulillah, maksudnya saya sekarang punya ya berkecukupan lah, kalau bisa dikatakan berkecukupan ya Pak ya. Karena mungkin tadi ya, maksudnya kalau teman-teman ingin bukan hanya MC saja, kalau teman-teman ingin menjadi sesuatu yang dikenal oleh banyak orang, ya konsisten, terus kemudian harus benar-benar cari referensi, jangan males-malesan gitu tuh. Makanya di sektor apapun juga ketika kalian ingin berhasil, ya harus benar seperti itu. Jadi jangan males-malesan, harus terus berkembang. Betul. Nah, terus-terusan berkembang. Ya. Oke, saya ingin berkembang misalnya di dunia penyiaran, di dunia MC gitu ya. Tapi saya baru awal nih, saya newbie. Beginner lah. Nah terus saya harus belajarnya kemana gitu. Sedangkan misalnya warung MC kan nggak punya sekretariatan gitu ya. Wah saya nih harus datang kemana gitu kan. Sedangkan kan di Subang sekarang sudah ada Subang Creative Center. Hub. Tempatnya di gedung Subang Creative Hub. Betul. Gitu kan. Nah itu gimana? Nah sebenarnya sih teman-teman semuanya ya. Sekaligus saya juga akan memperkenalkan yang tadi, betul Pak ya. Betul. Jadi kan sekarang itu Subang ini sudah memiliki Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Subang. Terus kemudian ada Subang Creative Hub juga. Yang disingkat Ekraf itu ya. Ekraf, betul. Jadi di sana tuh ada beberapa sektor, di antaranya adalah public speaking, radio dan TV kalau nggak salah. Dua-duanya broadcast lah ya. Ya broadcast lah pokoknya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin suka banget dengan public speaking ataupun juga hal-hal yang mengenai tentang perbroadcastan, jadi boleh teman-teman nanti lihat aja Instagramnya di Subang Creative Hub ataupun juga di Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Subang. Nah kalau ngobrolin tentang apa ya Pak ya, pengembangan bagaimana caranya untuk teman-teman yang sekarang ada ketertarikan, minimal ada ketertarikan dulu deh ya. Sebenarnya sekarang zamannya lebih mudah daripada zamannya saya untuk jadi MC. Jelas. Karena ada media sosial, referensinya banyak di YouTube. Kalau sekarang kan ada Bapak Roman, penyiar peri yang baik yang datang turun ke bumi untuk membantu orang-orang yang tertarik penyiar gitu. Kalau zaman saya, itu dulu susah banget untuk nyari referensi. Itu. Ya. Nah, untuk teman-teman sebenarnya banyak yang nanya ke saya, gimana sih caranya untuk jadi seorang MC? Bener kan? Betul. Pasti banyak seperti itu. Saya yakin ketika kalian nanyain seperti itu, saya yakin kalian udah pernah MC. Baik acara sekolah, acara keluarga, ataupun juga acara Agustusan misalkan. Ketika seseorang itu ada yang menanyakan, kebanyakan teman-teman yang nanya ke saya, bagaimana caranya untuk menjadi seorang MC? Saya pastikan kalian sudah pernah nyobain menjadi seorang MC. Cuma mungkin bagaimana step selanjutnya untuk menjadi seorang MC profesional misalkan. Dari hobi menjadi karir. Betul. Karena MC ini kan bisa dikatakan voice become invoice, Pak. Bener kan? Itu bagus sih. Iya, voice become invoice. Maksudnya suara menjadi faktur. Menjadi cuan gitu. Cuan gaji. Iya. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman kalau ingin menjadi MC, modal utamanya cuma 2. Apa tuh? Ada pita suaranya. Waduh. Terus kemudian yang keduanya kalian jelas artikulasinya, Pak. A I U E O-nya jelas. Itu modal utamanya. Setiap orang pasti berkesempatan bisa menjadi seorang Master of Ceremony. Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya bisa. saya. Bapak bisa. Saya pusing saya udah. Cuma lihat juga maksudnya segmented apa yang saya paling MC sunatan.
yang mau diambil segmentednya gitu Pak. Seperti itu. Ya siapapun bisa jadi penyiar dan MC kata Bung Roman gitu. Bener. Selama berani ya. Betul. Referensi banyak dan sebagainya. Banyak. Silakan untuk di apa namanya tuh di mungkin di waktu dekat ini akan ada program ya. Mungkin apa gimana? Yang nanti buat bantu teman-teman mengembangkan skill itu. Sebenarnya sih kemarin udah mulai nih ada kelas kolaboratif, kelas kolaborasi dari teman-teman Komite Ekonomi Kreatif dan Subang Creative Hub. Oke. Jadi kalau kemarin sih karena masih PPKM. Ya. Jadi kemarin itu kita buat eventnya itu PPKM ya. PPKM itu buat eventnya online. Dari via Zoom kemarin itu. Kemarin baru episode pertama ataupun juga sesi pertama itu dari teman-teman fotografer dan videografer. Ya, itu kan untuk orang-orang yang sudah ada di komunitas. Nah, sekarang misalnya bagaimana menjangkau teman-teman misalnya yang masih SMA gitu, yang di luar komunitas gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman semuanya ingin apa ya? Ingin masuk atau ingin masuk belajar lah, ingin belajar lah gitu. Sebenarnya sih untuk menjadi seorang MC ataupun juga profesi apapun juga. Sebenarnya diperlukan untuk branding khusus dari dirinya masing-masing, Pak. Oke. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang MC, cobalah kalian untuk MC. Maksudnya cobalah untuk MC itu di minimal misalkan ada acara gak dibayar juga MC aja gitu ya. Misalkan di acara teman-teman ulang tahun kalian nge-MC dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu dulu kalau kalian tuh bisa nge-MC. Ya? Karena orang-orang tidak akan pernah memanggil jasa kita. Kalau orang-orang itu tidak tahu brandingnya diri kita. Kalau saya kan kalau nyari MC pasti nyarinya ke saya. Kalau misalkan nyari sombongnya halus ya. Enggak, maksudnya kan karena saya di brandingnya menjadi MC, Pak. Kalau misalkan jadi pembicara, misalkan panggil Pak Prank. Aduh, enggak lah. Iya kan kayak gitu, Pak. Enggak. Karena semuanya itu pasti berkaitan dengan branding. Saya pembicara ini. Apa yang kita lakukan. Sama satu lagi, eksistensi, Pak. Kita harus bereksistensi. Bagaimana orang tahu pekerjaan kita kalau kita tidak memperlihatkan pekerjaan kita. Seperti itu. Karena eksistensi itu akan berbanding lurus dengan prestasi. Dan prestasi akan berbanding lurus dengan apresiasi. Itu teman-teman ya. Aduh, itu tuh diksi ya. Pemilihan kata penyiar radio tuh bisa gitu. Saya juga nyolong dari Olang. Itu kan butuh latihan, nggak mungkin langsung diksi, apresiasi, nggak mungkin bisa lah kalau tanpa latihan kan. Betul. Pasti pacaletot wae gitu, letah teh. Atau salah nyebut kan bahaya juga. Salah nyebut ya, yang tongkat kotak tongkol tuh. Aduh. Garuk, kepala digaruk ya kemarin. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, muka cemberut. Oh, itu latihannya sesimpel itu. Kuring dagang karung, lamun karung, kuring kerang karung. Iya, kuring dagang karung, lamun karung, kuring tarang kuring kerang karung, kuring dagang karung, lamun karung, kuring tarang kuring kerang karung. Nah, itu sih. Ada beberapa nanti kalau teman-teman ingin jadi MC harus ada diperhatikan juga ada beberapa hal-hal yang perlu dipakai. Itu yang dibutuhkan teman-teman. Jadi yang mau belajar mungkin bisa langsung menghubungilah DM aja di boleh DM aja di tanya-tanya RHOMANNNN. Kalau mau ngopi. Karena saya kan orangnya tuh nggak mau formal-formal ya Pak ya. Kalau mau ngobrol, ayo ngobrol, kita ngopi bareng gitu. Ya kayak gini aja lah. Iya, biar lebih enak gitu kalau mau ngobrolnya gitu. Ya, mungkin bisa atau mendatangkan Kang Rohman ke sekolahnya gitu kan. Tapi sebenarnya harus digarisbawahi ya Pak ya. Maksudnya saya juga masih belajar teman-teman ya. Saya masih belajar. Saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya. Tapi seenggaknya ada beberapa experience-nya saya yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Mentor lah. Ya untuk jadi seorang MC gitu Pak. Ya betul. Ada banyak teman-teman MC juga. Kalian bisa cari juga MC Subang yang luar biasa. Banyak banget MC Subang yang luar biasa. Yang potensinya. Sebutin aja. Ada Adam. Terus kemudian Tata. Adam R. Bukan dong. Oh, mohon maaf. Ada Adam, ada Tata, terus kemudian cewek-ceweknya ada siapa si Mira, si Elva, terus kemudian ada Tefla, terus kemudian MZ, ada MZ Ardi Winata, itu teman saya juga ya. Sekarang dia jadi news anchor atau presenter di ANTV. Oh, keren. Terus ada Ivan Igo. Ya, banyak teman-teman MC. S Radio ya? Dulu S Radio. Terus kemudian bareng sama saya juga di V Radio. Oke. Nah, sekarang tuh ada ini kangen baru ya, lagi pasti ya sama teman-teman radio kangen banget. Ada yang baru lagu Pak. Sekarang tuh ada segmented yang
MC wedding. Sekarang banyak banget teman-teman MC wedding. Makin banyak teman-teman berarti ya. Ya, MC wedding tuh kalau teman-teman pengen wedding tuh ada Arudini, Aiman, Kang Jimmy, terus kemudian ya banyaklah teman-teman MC wedding yang yang mau wedding, yang mau nikah, yang mau nikah, silakan hubungi Kang Roman nanti. Kok saya seperti agensi seperti ini? Ya nggak apa-apa. Ya kan kerjaan juga kali aja ada yang nonton, yang mau nikah bisa, gitu ya. Bisa teman-teman. Pengen juga MC-nya yang keren gitu. Nah sebenarnya saya juga sekarang tuh apa ya? Kan dulu saya tidak mau untuk promote. Enggak, saya tidak mau untuk ke MC wedding sebenarnya dulu. Ada beberapa MC wedding yang saya tolak karena menurut saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang segmennya gitu, segmented kan. Jadi karena sekarang tidak ada event dan sebagainya. Pandemi ya, gara-gara corona ini. Ada eventnya satu-satunya itu adalah MC wedding. Jadi saya pun juga belajar. Saya tanya-tanya ke MC wedding, ke Arudini, ke Aiman dan teman-teman yang lainnya gitu tuh. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang MC? Jangan malu untuk bertanya teman-teman ya. Betul sekali. Itu dia. Yang sudah jadi MC aja masih belajar lagi sama MC lain karena berbeda segmen ya. Apalagi yang mau jadi MC. Iya, karena kehidupan kita kan harus terus belajar sebenarnya. Luar biasa, lifetime learning ya. Betul. Baik, yang terakhir nih. Yang terakhir setelah semua tiga kata kunci dijawab. Oke. Dan dijelaskan, yang terakhir adalah dream, mimpi. Ya, mimpi Kang Roman sekarang ini apa ini? Sebenarnya saya adalah orang yang apa ya? Yang tidak punya patokan di dalam kehidupan, Pak, sebenarnya. Karena orang kalau patokan itu ayam. Bukan itu maksudnya. Oh, mohon maaf. Jadi maksudnya gini. Apa yang saya lakukan itu harus do the best, Pak. Ya. At everything semuanya. Everything do the best. Saya memiliki, misalkan kan ada orang-orang yang berpikiran pokoknya umur segini saya harus menjadi seperti ini, umur segini saya harus menjadi seperti ini. Tapi kalau saya orangnya tidak seperti itu, Pak. Segala sesuatu, misalkan kalau saya profesinya MC, event kecil, event gede, itu servisnya sama aja. Karena apa? Karena kalau bisa dilihat-lihat, misalkan budget yang gede dan budget yang kecil, MC itu tidak akan mengurangi kata-katanya, Pak. Misalkan ini mah budgetnya kecil, jadi saya akan membatasi kata-kata saya. Tidak seperti itu, Pak. Kalau MC yang benar-benar benar-benar apa ya, profesionalisme dalam bekerjanya lah ya. Jadi saya itu orangnya seperti ini, do the best, everything. Karena yesterday is yesterday, today is today, tomorrow we never know. Nah gitu, Pak. Pokoknya seperti itu. Kayak iklan Ciki ya. Iklan snack gitu. Jadi makanya tomorrow is never flat. Bukan dong. Bukan ya. Tomorrow we never know. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan yang terbaik, setiap apa yang kita lakukan itu adalah yang maksimal, Pak. Pasti kita pun juga akan mengambil hasilnya seperti itu. Tapi belum menjawab ini. Ya gini deh, yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai yang belum kecapaian sampai sekarang apa gitu. Yang pertama, saya tuh ingin apa ya? Sebenarnya ingin apa ya, punya kelas public speaking sebenarnya, Pak. Luar biasa. Saya pengen punya kelas public speaking. Terus kemudian teman-teman gak perlu bayar dan sebagainya. Asalkan teman-teman mau gitu. Ayo kita kumpul bareng, kita ngobrolin. Jadi public speaking ini kan bukan hanya sekedar kalian jadi MC kan. Ya. Karena public speaking ini teman-teman nanti bisa jadi aktor itu lewat public speaking juga. Ya, yang sekarang lagi dilakuin sama Roman ya. Ya, sedikit-sedikit lah. Bintang-bintang iklan gitu. Keren sih. Karena basicnya dari setiap entertain mungkin bisa dikatakan atau kegiatan ini lah. Itu penampilan. Basicnya pasti dari public speaking. Teman-teman ingin jadi wartawan itu harus berpublic speaking, presenter dan sebagainya. Karena public speaking ini bukan hanya kalian ingin menjadi MC, tapi ketika sekolah public speaking ini pasti kepake, kuliah pasti kepake, kerja pasti kepake, sampai kalian bermasyarakat pun juga kalian berpublic speaking. Makanya memang yang pertama yang saya pengen sih membuka kelas public speaking, misalkan 1 minggu sekali. Teman-temannya ada yang datang di sini. Terus kemudian kita ngopi aja teman-teman ya. Terus walaupun misalkan nanti ada biaya pun juga, maksudnya biaya buat kalian ngopi gitu. Karena saya kan tidak bisa membayar kopinya kalian juga gitu tuh. Terus kemudian jangan ya pokoknya kalian harus terus semangat.
Terus kemudian kembangkan terus yang namanya itu potensi yang ada di dalam diri kalian, karena kita semuanya harus terus belajar. Terus bagaimana mengawalinya ketika kita memiliki potensi yang ada di dalam diri kita? Mengawalinya adalah kalian cukup untuk bereksistensi. Banyak sekali sosial media yang bisa membantu promosinya kalian untuk mengembangkan potensi-potensi kalian ya. Eksistensi itu akan berhubungan atau eksistensi itu akan berbanding lurus dengan prestasi, dan prestasi akan berbanding lurus dengan apresiasi. Luar biasa, Roman Nugraha. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.